Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita terkait soal-soal seleksi P3K khusus di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tema yang pasti akan dipakai bagi setiap komponen formasi yang ada di Kementerian Agama, yaitu tema yang akan kita bahas adalah moderasi beragama. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk dengan soal dan pembahasannya. Menggambarkan watak Islam dengan sikap moderat dalam bertindak dan sikap hidup berkeseimbangan dalam segala urusan yang baik tindakan, ucapan, ataupun pikiran. Hal ini merupakan pengertian dari A. Keimanan, B. Syariat Islam, C. Moderasi beragama, D. Kerukunan beragama, E. Ekstremisme beragama. Menggambarkan watak Islam dengan sikap moderat dalam bertindak dan sikap hidup yang seimbang dalam segala urusan, baik dari tindakan, ucapan, ataupun pemikiran. Hal ini disebut dengan sikap moderasi beragama. Soal yang berikutnya yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator di bawah ini kecuali A. Komitmen kebangsaan, B. Humanisme, C. Toleransi, D. Anti kekerasan, E. Akomodatif. Sebagai penanda bahwa seseorang itu bersikap moderat atau mempunyai karakter moderasi beragama, haruslah mencakup 4 indikator. Kecuali dari soal ini yang tidak termasuk dalam 4 indikator sikap moderasi beragama adalah humanisme. Soal berikutnya, penerimaan terhadap prinsip-prinsip bangsa. Soal berikutnya, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya merupakan indikator moderasi beragama, yaitu A. Komitmen kebangsaan, B. Toleransi, C. Anti kekerasan, D. Penerimaan terhadap tradisi. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya, yang menjadi indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan. Soal berikutnya, berikut ini merupakan ciri-ciri dari radikalisme, kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat, B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya, C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah, D. Individu atau kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat, E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Yang merupakan ciri-ciri radikalisme kecuali adalah D, yaitu
individu ataupun kelompok sosial yang menjamin atau terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Soal berikutnya, penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang faham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya faham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan A. Rehabilitasi, B. Reedukasi, C. Resosialisasi, D. Pembinaan wawasan kebangsaan, E. Pembinaan keagamaan. Ya. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme, yaitu dengan cara penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang faham radikal sehingga tidak terjadi berkembangnya faham-faham radikal. Hal ini disebut dengan reedukasi. Soal yang berikutnya, Islam memiliki konsep kehidupan yaitu Islam rahmatan lil alamin. Maksudnya adalah A. Ajaran Islam yang bersandar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan kehidupan. B. Mencintai tanah air sebagian dari iman. C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. D. Ajaran Islam yang menyeluruh, meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. E. Teladan yang baik bagi umat manusia. Maksud dari Islam rahmatan lil alamin adalah C, yakni Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai-nilai kasih sayang kepada seluruh alam. Soal berikutnya, kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Lalu yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah A. Sikap taklid, B. Sikap ekstrim, C. Sikap berlebih-lebihan, D. Sikap yang mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, E. Sikap yang mengedepankan kesepakatan golongannya dalam hal keyakinan. Yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah D, yakni sikap mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Soal yang berikutnya, berikut ini merupakan implementasi moderasi dalam level negara antara lain: A. Kesiapan mengikuti semua petunjuknya. B. Diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. C. Khalifah dan wakil Tuhan di bumi. D. Menciptakan kemaslahatan bersama. E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Implementasi moderasi dalam level negara, yakni contohnya antara lain adalah menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Soal yang berikutnya, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Hal ini merupakan indikator moderasi beragama, yaitu sikap A. Komitmen kebangsaan,
B. Toleransi. C. Anti kekerasan. D. Penerimaan terhadap tradisi. Ya. Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan. Ya. Jawaban yang tepat di soal ini adalah C. Sikap anti kekerasan. Soal yang berikutnya, penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas dan kerjasama antar semua komponen ekosistem yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut kecuali A. Masyarakat dan media. B. Pendidikan dan keagamaan. C. Politik, kekuasaan, dan negara. D. Pelaku terorisme dan radikalisme. Penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas dan kerjasama antar semua komponen ekosistem yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut kecuali berarti yang bukan. Jawabannya adalah D, yaitu pelaku terorisme dan radikalisme. Soal berikutnya, bias kognitif yang disebabkan oleh adanya kecenderungan untuk melupakan bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat kita dan selalu berusaha mengingat bukti dan informasi yang mendukung. Sikap seperti ini disebut dengan A. Egocentris miopia. B. Egocentric righteousness. D. Egocentric memory. D. Egocentric hypocrisy. Ya. Bias kognitif yang disebabkan oleh adanya kecenderungan melupakan bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat kita dan berusaha mengingat bukti atau informasi yang mendukung pendapat kita. Sikap ini disebut dengan egocentric memory. Soal yang berikutnya, kecenderungan alamiah yang untuk mengabaikan kompleksitas masalah dengan lebih memilih pandangan yang simplistik. Bila kompleksitas tadi mengharuskan kita untuk mengubah pendapat, disebut sebagai sikap A. Egocentric oversimplification. B. Egocentric blindness. C. Egocentric memory. D. Egocentric myopia. Ya. Sikap yang terbangun dari kecenderungan ilmiah untuk mengabaikan kompleks masalah dengan lebih memilih pandangan yang simpel. Ya, bila konteks tadi mengharuskan kita untuk mengubah sebuah pendapat, hal ini disebut dengan egocentric oversimplification. Ya. Soal yang berikutnya, berikut ini yang bukan termasuk strategi penguatan moderasi beragama. A. Penyiaran agama dan sistem pendidikan. B. Pengelolaan rumah ibadah dan pengelolaan ruang publik. C. Pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya. D. Politisi. Isu penguatan moderasi beragama. Yang bukan termasuk strategi penguatan moderasi beragama adalah D, yaitu politisasi isu penguatan moderasi beragama. Soal yang berikutnya, manakah kalimat di bawah ini yang benar? Semakin lengkap informasi, maka semakin mendekatkan seorang pada realitas yang sesungguhnya. B.
Selengkap apapun informasi yang dimiliki seseorang, asumsi orang tersebut tidak pernah bisa menggantikan realitas yang sesungguhnya. C. Asumsi setiap orang memiliki derajat kebenaran yang sama. Ya, jawabannya adalah, pilihannya adalah kalimat A dan B yang benar, B kalimat B dan C yang benar, C kalimat A, B, C semuanya benar. Jawaban yang tepat adalah A dan B. Yakni yang benar adalah semakin lengkap informasi akan semakin menguatkan pendapat seseorang pada realitas atau kenyataan yang sesungguhnya. Dan yang B, selengkap apapun informasi yang dimiliki oleh seseorang, asumsi seseorang tersebut tidak pernah bisa menggantikan realitas atau kenyataan yang sesungguhnya. Soal yang berikutnya, kekerasan pada kelompok-kelompok minoritas rentan, salah satunya disebutkan oleh ketidaktegasan aparat keamanan dalam menindak tokoh-tokoh yang berpengaruh yang melakukan ujaran kebencian. Dalam analisis gunung es, hal ini disebut dengan A. peristiwa, B. tren, C. struktur, D. mental model. Kekerasan pada kelompok minoritas yang sangat rentan, salah satunya disebutkan adalah ketidaktegasan aparat keamanan dalam menindak tokoh-tokoh yang berpengaruh yang melakukan ujaran kebencian. Dalam analisis atau teori gunung es, hal ini merupakan struktur, hal yang sudah terstruktur. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di video kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.